Kita masih di dalam satu rangkaian mengingat akan kebangkitan Yesus Kristus bagi kita semua. Nah, ayat yang diberikan kepada saya terambil dari Lukas 24 ayat 36 dan kita akan membaca sampai ayat 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Saya akan membacakan bagi kita semua puji Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepada kamu apa aku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja kita seringkali tidak sadar, Kristus begitu jarang dikhotbahkan. Di dalam kehidupan Kristus, kita melihat ada fase-fase penting yang mestinya menjadi sentral pemberitaan di dalam gereja-gereja Tuhan, yaitu kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan daripada Tuhan Yesus kembali ke surga. Tetapi kalau kita memperhatikan saudara, tema-tema ini justru hanya muncul dikhotbahkan di dalam momen-momen tertentu saja. Kelahiran Yesus biasanya nanti muncul pada akhir-akhir bulan, yaitu Desember dan seterusnya. Selebihnya tidak pernah lagi dibahas. Maka saya bersyukur saudara, kalau kita hari ini masih mengingat akan peristiwa daripada kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah satu peristiwa yang unik yang kita bisa gali, kita khotbahkan dari berbagai perspektif yang tidak akan pernah habis-habisnya. Maka saudara, di dalam bulan ini saya perhatikan kita di dalam rangkaian seri mengingat akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu dari kitab Injil Lukas. Saudara, di dalam Alkitab sendiri, kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya dicatat di dalam Injil, keempat Injil kita, tetapi ada seorang rasul yang begitu menekankan tentang pentingnya daripada kebangkitan Yesus. Dia adalah Rasul Paulus. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 15, satu pasal khusus, Paulus itu berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah saudara, menariknya Paulus di sana mengatakan bahwa kalau Kristus, sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita adalah orang yang paling celaka di muka bumi. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka untuk apa kita memberitakan Injil? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam 1 Korintus 15 menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah satu hal yang sangat krusial di dalam iman Kristen. Maka dia selalu memberikan kalimat retorika, kalau Kristus tidak dibangkitkan,
kita adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini. Maka saudara, pertanyaannya adalah mengapa kebangkitan Kristus itu begitu penting bagi Paulus dan bagi kita orang percaya. Hari ini saudara, Injil Lukas pasal 24 ayat bagian yang kita baca ini sekali lagi akan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 itu adalah benar adanya. Sebab saya akan menunjukkan kepada kita belajar hari ini bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah fondasi bagi berbagai macam doktrin di dalam iman Kristen kita. Artinya saudara, kalau Kristus tidak bangkit, maka runtuhlah kekristenan ini. Habislah iman kita, seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan 4 hal penting, bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi poros yang menghubungkan berbagai macam doktrin penting di dalam iman kekristenan kita. Saudara, perhatikan yang pertama, saya menemukan bahwa kebangkitan Yesus itu menyatakan anugerah Allah bagi umatnya. Ini berhubungan dengan doktrin keselamatan atau soteriologi. Saudara-saudara, pernahkah kita memikirkan, saudara, setiap kali kita mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus ternyata tidak pernah menampakkan diri kepada Herodes, kepada Pilatus, dan kepada Kayafas. Mengapa saudara? Mengapa Tuhan Yesus itu hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya saja? Bukankah mestinya lebih tepat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Herodes, Pilatus, dan Kayafas? Orang-orang yang membenci dia, bahkan orang-orang yang merancangkan skenario sehingga Yesus harus mati di tangan orang Romawi. Saudara, anehnya Tuhan Yesus tidak memunculkan diri di hadapan mereka loh. Herodes, Pilatus, Kayafas, ini saya. Saudara-saudara, kenapa tidak demikian? Nah saudara, di dalam catatan Injil Lukas sendiri saudara, Lukas itu menyisahkan pasal terakhir, pasal 24 yang tadi kita baca, itu khusus berbicara Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam 3 peristiwa penting. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid di Emmaus. Ini bagian yang sangat panjang sekali. Dan bagian terakhir adalah yang kita baca 36 sampai 49. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid. Yudas sudah mati pada waktu itu. 11 murid Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saudara-saudara, Matthew Henry di dalam tafsirannya mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk di dalam 3 peristiwa Lukas 24 ini, semua itu terjadi di dalam hari yang sama. Jadi ini satu rangkaian peristiwa di hari yang sama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada para rasul-rasulnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 36 yang tadi kita baca, itu merupakan kelanjutan dari peristiwa yang di atasnya, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid di Emmaus. Ayat 36 dibuka dengan kalimat, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Jadi saudara, hal itu apa? Tentang hal itu, di dalam ayat 36 itu menunjuk kepada satu isu, satu rumors tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita telusuri saudara, perikop di atasnya, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan 2 murid itu, Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang dari mereka, dan mereka pulang bertemu dengan murid-murid yang lain. Nah di dalam konteks itulah dikatakan, mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Rupanya 2 murid dari Emmaus ini, itu menceritakan kepada murid-murid yang lain, bahwa mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Dan terjadi satu pembicaraan dan sebagainya, tiba-tiba dikatakan saudara, Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam 4 Injil dengan teliti, termasuk di dalam bagian tadi yang kita baca, apa yang Lukas lukiskan, mereka bercakap-cakap tentang hal itu, berdiskusi tentang hal itu, kita akan menemukan kesan saudara, bahwa murid-murid itu sama sekali sebenarnya tidak mengharapkan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil yang lain,
Ketika para wanita itu memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, para murid itu dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan kebingungan, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seperti ayat 36 ini. Maka saudara, di dalam hal itulah Tuhan Yesus merasa perlu datang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menegaskan akan kebangkitannya. Ketika mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Tuhan Yesus tiba-tiba dikatakan berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, apa yang terjadi di dalam peristiwa itu ada sesuatu yang cukup mengagetkan kita, saudara. Bukannya para murid itu bersuka cita, bukannya para murid itu bergembira melihat Yesus hidup, bangkit dari kematian. Tapi ayat 36, di situ ada sesuatu yang ironis yang dicatat oleh Injil Lukas. Murid-murid itu bahkan terkejut dan takut. Saudara-saudara, kalau saudara melihat orang yang bangkit dari kematian, dan orang itu tidak pernah mengatakan dia akan bangkit dari kematian, saudara boleh takut dan terkejut. Betul kan? Tapi bukankah Tuhan Yesus itu sudah berulang kali, saudara? Bahkan Alkitab mencatat minimal 3 kali. Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan mati, dibunuh tua-tua, disalibkan, pada hari ketiga dia akan bangkit. Diulang-ulang terus kepada murid-muridnya. Mestinya itu sesuatu hal yang sudah mereka ingat baik-baik di dalam pikiran mereka. Tetapi ayat ini justru sesuatu yang ironis. Mereka terkejut, bukan terkejut saja, bahkan mereka dikatakan ketakutan. Dan mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Bayangkan, saudara. Ini satu penolakan yang luar biasa loh, saudara. Tuhan Yesus bangkit kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada mereka, supaya mereka diteguhkan imannya. Justru mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah hantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita mau pelajari hari ini adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu, apakah ini sesuatu yang Tuhan Yesus layak lakukan? Mari kita ingat kembali, saudara. Beberapa minggu yang lalu kita baru mengingat akan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mengingat peristiwa kematian Tuhan Yesus, kita akan juga diingatkan bukan saja ketika Tuhan Yesus itu menderita di atas kayu salib, tapi di dalam peristiwa itu kita juga diingatkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini adalah bukan murid-murid yang setia. Semuanya meninggalkan Tuhan Yesus, kecuali Yohanes yang ada di bukit Golgota. Yudas sudah mati, yang 10 lain kemana tidak tahu arahnya. Tapi saudara, hari ini kita mau melihat ya, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini ada satu anugerah kepada murid-muridnya, kepada orang pilihannya, kepada orang-orang umatnya. Bahwa di tengah-tengah ketidaksetiaan murid-muridnya itu, saudara, Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada mereka. Bahkan Tuhan Yesus memberikan 2 tanda akan satu keyakinan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah hantu. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Saudara, kenapa tangan dan kaki? Lukas tidak mencatat ada sesuatu yang istimewa di tangan dan kaki, saudara. Tetapi kemungkinan besar itu adalah tanda bekas luka Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini mengingatkan kita kepada Yohanes 20, kepada peristiwa Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Lihatlah tanganku dan kakiku. Berarti saudara, di situ masih ada bekas luka yang tersisa di dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka masih kebingungan, betulkah ini guru? Tuhan Yesus memberikan tanda yang kedua, yaitu Tuhan Yesus meminta, adakah padamu makanan? Lalu mereka memberikan ikan goreng, dan Tuhan Yesus memakan ikan itu di depan mata mereka. Saudara, ini 2 tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Sebab iblis atau setan tidak berdaging dan tidak bertulang. Sebab hantu tidak pernah makan ikan goreng, saudara. Hanya makhluk hidup yang bertubuh dan bertulang yang bisa melakukan ini. Maka saudara lihat,
inilah cara Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Inilah cara Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya kepada murid-muridnya. Saudara, poin yang ingin saya sampaikan adalah, haruskah Tuhan Yesus berlaku demikian kepada mereka? Bukankah mereka murid-murid yang tidak setia kepada gurunya? Seharusnya Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, bukan? Tuhan Yesus tidak punya keharusan untuk menampakkan diri kepada mereka, apalagi sampai memberikan tanda sebanyak 2 kali untuk meyakinkan mereka. Maka pertanyaannya adalah, mengapa dia melakukan ini semua? Saudara, murid-murid tidak pernah cari Tuhan Yesus. Kubur itu kosong, murid-murid tidak peduli kok. Justru Tuhan Yesus yang cari mereka, menampakkan diri kepada mereka. Why? Inilah saudara, kebangkitan Yesus Kristus merupakan fondasi daripada anugerah Allah kepada umatnya. Saudara, Tuhan tidak memilih menampakkan diri kepada Herodes, Pilatus, dan Kayafas. Secara logika mestinya begitu kan? Herodes, Pilatus, dan Kayafas, kamu membunuh saya. Sekarang saya muncul di hadapanmu, ini saya hidup. Nih, lihat tanganku. Ini aku yang kamu salibkan. Saudara-saudara, kalau Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Herodes, Pilatus, dan Kayafas, mungkin mereka bertobat tidak? Mungkin. Tapi hari ini kita belajar sesuatu, saudara. Nah, kebangkitan Kristus itu rupanya menyatakan anugerah Tuhan hanya kepada murid-muridnya saja. Dengan kata lain, saudara, pintu keselamatan itu sudah tertutup bagi Herodes, Pilatus, dan Kayafas. Itu artinya mereka sudah menolak Kristus sejak Kristus masih hidup, belum disalib dan dibunuh. Mereka sudah membuat satu skenario yang jahat kepada Tuhan Yesus. Maka pintu shalom, pintu keselamatan itu sudah tertutup bagi mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Matthew Henry mengatakan di dalam tafsirannya, Tuhan Yesus ketika muncul di tengah-tengah muridnya, langsung mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, shalom kepada kamu. Dan Matthew Henry mengatakan, ucapan Tuhan Yesus ini adalah kalimat pengampunan kepada murid-muridnya. Kamu meninggalkan aku, kamu tidak setia kepada aku, kamu kocar-kacir ketika aku disalib. Maka ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka yang sedang kebingungan, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. This is the sentence of forgiveness for them. Pengampunan bagi mereka. Tuhan Yesus tidak lagi mempermasalahkan ketidaksetiaan murid-murid. Tuhan Yesus memberikan satu damai sejahtera bagi mereka. Dan damai sejahtera ini, pintu shalom ini, sekarang sudah tertutup bagi Herodes, Pilatus, dan Kayafas. Tidak ada pengampunan bagi mereka. Tidak ada keselamatan bagi mereka. Tidak ada anugerah bagi mereka seperti bagi murid-murid yang lain. Mas saudara-saudara, jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka tidak mungkin ada anugerah keselamatan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kita masih hidup di dalam dosa kita, jikalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting sekali di dalam iman kita, bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi daripada anugerah Allah kepada kita, orang pilihannya. Maka yang kedua, saudara sekalian, Lukas memberikan kepada kita satu poin yang penting sekali, bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar daripada kebangkitan orang percaya. Ini berkaitan dengan doktrin eskatologi atau doktrin akhir zaman. Saudara, Yesus bangkit dari kematian, ini merupakan satu hal di dalam catatan Lukas karena menunjukkan aspek akhir zaman bagi kita. Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam 1 Korintus 15. Jikalau tidak ada kebangkitan, maka Yesus tidak dibangkitkan dan kita pun tidak dibangkitkan. Kita menjadi orang yang paling malang di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Lukas di dalam bagian ini mengingatkan kepada kita melalui catatan kemunculan Tuhan Yesus di tengah-tengah muridnya. Hal menarik, saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka, meyakinkan mereka. Tuhan Yesus mengatakan, inilah aku. Lihat,
tanganku, lihat kakiku, sebab hantu itu tidak berdaging dan bertulang. Saudara-saudara, di dalam ajaran saksi Yehova, mereka memiliki satu pemahaman, Yesus bangkit itu bukan physical resurrection, bukan bodily resurrection atau kebangkitan secara fisik dan secara tubuh, melainkan Yesus bangkit hanya secara spiritual resurrection, seperti roh gentayangan yang tidak memiliki tubuh. Padahal ayat ini Lukas justru melukiskan di dalam catatan yang dia tulis, betul-betul ingin menunjukkan Yesus bangkit secara tubuh jasmani. Tubuh yang sama yang pernah dipaku tangan dan kakinya. Tubuh yang pernah dicambuk, hancur lebur tubuhnya. Tubuh itulah yang dibangkitkan dari kematian. Tubuh itulah yang menjadi tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Nah, saudara, inilah pentingnya mengapa Lukas di dalam pasal 24 ini mencatat begitu mendetil tentang tubuh kebangkitan Yesus. Karena ini menjadi fondasi pengharapan bagi orang percaya. Suatu saat tubuh kita pun akan dibangkitkan seperti itu. Tubuh yang lama akan digantikan dengan tubuh kebangkitan. Maka Paulus tidak salah mengatakan bahwa Kristus adalah buah sulung daripada kebangkitan. First fruit of resurrection. Saudara-saudara, orang yang bangkit pertama dari kematian itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus. Lazarus bangkit dari kematian, mendahului Tuhan Yesus bangkit. Tapi Lazarus bangkit bukan dari kuasanya sendiri. Dia bangkit dari Tuhan Yesus yang membangkitkan. Setelah dia bangkit, nanti someday Lazarus mati lagi, saudara. Kebangkitan Lazarus bukan kebangkitan yang kekal. Itulah sebabnya dia bukan first fruit of resurrection. Kristus adalah buah sulung kebangkitan orang percaya. Sebab dia menjadi satu model, prototipe bagi setiap anak-anak Tuhan yang menantikan akan kebangkitan tubuh kemuliaan. Inilah pentingnya Lukas mencatat Yesus muncul di tengah-tengah murid-murid yang sedang kebingungan. Dia muncul bukan di dalam roh, tetapi di dalam tubuh yang sudah dibangkitkan. Saudara, ketika kita berbicara tentang tubuh kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan buah sulung dari kebangkitan itu, kita akan menemukan, saudara, mengapa tubuh kemuliaan Yesus Kristus ada bekas lukanya. Ini ibaratnya, saudara, kalau mobil itu sudah habis tabrakan lalu kita bawa ke bengkel diperbaiki, oh kok masih ada cacatnya ya. Saudara-saudara pernah mikir enggak, kenapa tubuh Tuhan Yesus sudah dibangkitkan? Katanya tubuh kemuliaan, katanya tubuh yang tidak bisa rusak lagi, incorruptible body, tubuh yang tidak bisa rusak lagi. Itu ternyata masih ada bekas lukanya di kaki dan di tangan. Itu yang muncul berulang kali di dalam Alkitab. Alkitab tidak mengatakan bekas mahkota duri masih ada atau bekas cambuk-cambuk di tubuhnya masih kelihatan. Itu tidak ada dicatat di dalam Alkitab. Alkitab selalu menunjuk tangan dan kaki daripada Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang bertanya, mengapa kok tubuh kebangkitan ini tetap ada lukanya, tetap ada bekas cacatnya? Saudara-saudara, besok kita kalau ketemu Tuhan, saya yakin dua hal ini tetap ada di dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Ini memang satu hal yang sulit dimengerti, saudara. Bukankah tubuh kemuliaan itu mestinya sempurna? Tapi Tuhan justru menyisakan beberapa bagian ini untuk menjadi pengingat bagi kita akan pengorbanan Kristus bagi umatnya. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dilupakan. Allah sengaja menyisahkan dua bekas luka ini dalam tubuh kebangkitan Yesus, supaya kita terus mengingat akan penderitaan, pengorbanan juru selamat kita di dalam kekekalan. Maka ini muncul pertanyaan kedua yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang. Lah kalau begitu Pak, apakah besok nanti kalau kita sudah dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan, kita juga tubuhnya tetap memiliki defek atau
kekurangan atau bahkan hal-hal yang bersifat cacat di dalam tubuh kita. Misalkan orang meninggal karena kecelakaan, kakinya satu hilang, nanti besok dibangkitkan dia tidak punya kaki atau bagaimana. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini di dalam pelayanan saya sering kali muncul. Pak, besok bagaimana di surga? Apakah seperti Tuhan Yesus kita tetap cacat? Jawabannya pasti tidak, saudara. Nah, saudara-saudara, mengapa tidak? Karena itu adalah satu hal yang Tuhan ubahkan di dalam hidup kita. Agak aneh, saudara, kalau besok kita di dalam langit dan bumi yang baru, kita hidup seperti dalam dunia ini, di dalam segala kekurangan tubuh jasmani kita. Dan saya yakin besok di dalam langit dan bumi yang baru, saya tidak perlu pakai kacamata, saudara. Pak Yarman ya tidak perlu kacamata, toko kacamata tidak laku, dokter juga tidak laku, rumah sakit tidak ada, saudara. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu pengecualian. Apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus dengan cacat atau bekas luka di dalam tubuhnya, ini satu pengecualian. Supaya di dalam kekekalan kita terus mengingat akan penderitaan Kristus bagi kita. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang tubuh kemuliaan, di mana Kristus menjadi prototipe bagi kita, tetap Alkitab menyisakan banyak misteri bagi kita tentang kekekalan. Saudara, pertanyaan lain yang sering ditanyakan adalah, apakah atau di dalam tubuh kemuliaan kita nanti yang akan kita terima, itu di dalam usia berapa, Pak? Saudara, pertanyaannya itu kira-kira begini, saudara. Kalau orang meninggal umur 90 tahun, sudah kisut semua. Cantiknya sudah hilang, gantengnya sudah hilang, botak semua. Sudah bungkuk-bungkuk meninggal. Nah, besok dia dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Apa dia bangkit umur 90, Pak? Kisut-kisut semua. Waduh, saudara, di langit dan bumi yang baru semua kisut-kisut begini, bungkuk-bungkuk begini. Gak lucu, saudara ya. Maka saudara, saya percaya tubuh kebangkitan tidak seperti itu. Meskipun Alkitab tidak mengatakan kepada kita, kita diberi tubuh kemuliaan di dalam usia berapa. Banyak orang juga tanya ketika kehilangan seorang anak masih kecil, bayi, meninggal, besok anak saya tubuh kebangkitannya umur berapa, Pak? Apakah besok di langit bumi yang baru dia diberi tubuh kebangkitan seperti bayi? Saudara, kalau jadi bayi dalam kekekalan tidak bisa tumbuh bayi terus, saudara. Seperti itukah? Saya mengatakan Alkitab tidak mengatakan dengan jelas seperti apa tubuh kebangkitan yang akan kita diberikan oleh Tuhan kita di dalam usia yang keberapa. Tetapi saudara, beberapa bapak-bapak gereja memberikan pentafsiran. Ini cuma sekedar tafsiran. Besok semua orang percaya di dalam kekekalan, langit dan bumi yang baru, dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan di dalam usia seperti Tuhan Yesus, kira-kira 33 tahun. Nah, yang masih laki-laki tetap ganteng, yang wanita tetap usia yang sangat cantik sekali. Nah, itu menunjukkan satu kesempurnaan di dalam tubuh kemuliaan. Nah, saudara, itu cuma tafsiran ya. Alkitab di dalam bagian ini silence, tidak mengatakan apa-apa. Tetapi saya percaya Tuhan memberikan kepada kita tubuh kebangkitan yang terbaik bagi kita. Maka hari ini kita belajar, saudara. Jikalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka kita tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Saudara, John Owen tulis satu buku yang terkenal, The Death of the Dead in the Death of Christ. Kematian dari sang maut di dalam kematian Yesus Kristus. Karena kematian Yesus Kristus itu mematikan akan sang maut itu. Dan dia bangkit dari kematian. Sehingga kita orang percaya memiliki pengharapan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, lihat ya, bagaimana Injil Lukas mencatat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan menekankan kebangkitan tubuh jasmani Yesus Kristus sebagai dasar pengharapan eskatologi setiap anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, mengapakah kita memperbolehkan orang Kristen yang meninggal dikremasi? Ada denominasi-denominasi tertentu yang
melarang kremasi. Tidak boleh dibakar, dikremasi. Nanti tubuhnya hancur jadi tebu. Besok tubuh kebangkitan, Tuhan bingung, ini kok sudah jadi debu semua, bagaimana membangkitkannya lagi? Tidak, saudara. Saudara jangan bingung ya, kenapa kita boleh melakukan kremasi? Saudara kalau ingat Adam dan Hawa, khususnya Adam, itu dibangun oleh Tuhan juga dari debu tanah, saudara. Dulu Adam juga tidak ada bentuknya. Tuhan merangkai tubuh jasmani Adam, dikatakan dari debu tanah, diciptakanlah tubuh jasmani. Maka saudara, apa sih sulitnya bagi Tuhan untuk membangkitkan orang percaya yang dikremasi hancur lebur menjadi debu? Apakah Tuhan kurang berkuasa membangkitkan kembali tubuh kemuliaan dari debu tanah? Tidak, saudara. Maka saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kremasi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena Lukas mencatat kebangkitan Tuhan Yesus, pengharapan eskatologi bagi orang percaya. Saudara, ini hal kedua yang muncul di dalam Lukas 24. Lukas menghubungkan kebangkitan Yesus dengan pengharapan eskatologi orang percaya. Yang ketiga, saudara, saya menemukan di dalam Lukas 24 hal yang menarik. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah fondasi dari kitab suci. Dan ini berhubungan dengan doktrin Alkitab kita. Saudara perhatikan ya, di dalam Injil Lukas 24 yang tadi kita baca ini, saudara, Lukas mencatat ada 3 peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri. Pertama kepada para wanita, kedua kepada 2 murid di Emmaus, dan ketiga kepada murid-murid yang kita baca. Saudara, dari 3 peristiwa ini ada persamaan, saudara, kalau saudara membaca dengan teliti, yaitu persamaan itu adalah di dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus selalu di situ berbicara tentang kesaksian daripada perkataan Tuhan Yesus ataupun perkataan kitab suci. Saudara, di dalam ayat 1 sampai 12, ketika malaikat itu mengingatkan para wanita tentang perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi ketika para wanita datang ke kubur Tuhan Yesus, mereka melihat kubur itu kosong, mereka kebingungan, muncullah malaikat menampakkan diri kepada mereka dan mengingatkan tentang perkataan Tuhan Yesus ketika ia masih di Galilea. Bukankah dia sudah pernah mengatakan kepadamu, dia akan mati pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan. Oh ya, guru pernah ngomong itu. Malaikat mengingatkan akan perkataan Tuhan Yesus. Dan saudara, di dalam ayat 13 sampai 35, di dalam peristiwa tentang 2 murid Emmaus itu, Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan tentang isi kitab suci kepada 2 murid itu di dalam pembicaraan mereka. Saudara, di dalam ayat itu Tuhan Yesus mengatakan, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Ingat saudara, Tuhan Yesus menjelaskan isi kitab suci tentang dia kepada 2 murid itu. Dan di dalam ayat 36 sampai 39 yang tadi kita baca, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di murid-murid yang lain, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci harus digenapi tentang dia. Saudara-saudara, ini hal yang menarik untuk kita perhatikan. Mengapa Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada 2 murid di Emmaus dan kepada murid-murid di dalam ruangan itu, Tuhan Yesus menghubungkan dirinya dengan kitab suci. Dalam hal ini adalah perjanjian lama. Bahkan Lukas mencatat, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. 3 bagian dari perjanjian lama bahkan disebutkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus harus menghubungkan kebangkitannya dengan kitab suci perjanjian lama? Di dalam ayat 45 bahkan dikatakan ia membuka pikiran mereka, pikiran para murid itu, sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Berarti dulunya para murid itu tidak mengerti kitab suci, saudara. Ini peristiwa yang mirip antara 2 murid
di dalam Emmaus perjalanan itu dengan 11 murid di dalam ruangan itu. Saudara, kalau kita berbicara bagaimana kitab suci itu bernubuat tentang kematian Yesus, kita selalu ingat kitab Taurat, kitab para nabi. Dan inilah satu-satunya, saudara, di dalam Alkitab kita, Lukas mencatat, bukan sekedar kitab Taurat, kitabnya Musa, bukan sekedar kitab nabi, tetapi Lukas mencatat perkataan Tuhan Yesus, bahkan di dalam kitab Mazmur pun berbicara tentang Yesus Kristus. Ini satu-satunya ayat di situ. Maka pertanyaannya, di Mazmur manakah Yesus atau Mazmur itu berbicara tentang Yesus Kristus? Saudara-saudara, salah satu ayat di dalam Lukas 20 ayat 17, di situ Tuhan Yesus mengutip Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Ayat ini muncul di dalam Mazmur 118 ayat 22. Tuhan Yesus memakai ayat itu untuk menunjuk kepada dirinya. Tuhan Yesus menganalogikan dirinya seperti batu yang disia-siakan oleh tukang bangunan, tetapi dipakai oleh Allah menjadi batu penjuru. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kitab Mazmur, bukan hanya di dalam Mazmur 119, saudara. Kitab Mazmur banyak berbicara tentang messianic psalm, Mazmur messianik, di mana seluruh pasal dari Mazmur itu semua berbicara tentang Kristus. Maka di dalam Lukas 24 ini, Tuhan Yesus tidak salah mengingatkan kepada murid-muridnya, harus digenapi apa yang tercatat dalam kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur, sebab mereka semua berbicara tentang aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menghubungkan kebangkitannya itu dengan kitab-kitab suci perjanjian lama? Jawabannya simpel sekali, saudara. Sebab tanpa kebangkitan Yesus Kristus, perjanjian lama kita omong kosong semua. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, otoritas kitab suci perjanjian lama kita runtuh berantakan. Dan tanpa kebangkitan Yesus Kristus, perjanjian baru tidak perlu ditulis. Inilah sebabnya, saudara, saya mengatakan kebangkitan Yesus Kristus adalah fondasi daripada kitab suci kita. Paulus berkata, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Maka saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu menegaskan, meneguhkan kitab suci itu tidak salah, sebab semua mereka berbicara tentang aku. Kalimat ini, saudara, sebenarnya Tuhan Yesus pernah sudah berikan tanda di dalam Yohanes 5 ayat 46. Ketika Tuhan Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada Musa, mestinya kamu percaya kepadaku, sebab Musa menulis tentang aku. Maka setelah Yesus bangkit, kebangkitannya itu membuktikan kitab suci tidak salah. Kebangkitannya membuktikan dia bukan pendusta. Saudara-saudara, bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus menjadi pendusta paling hebat di dalam dunia ini, saudara. So, berulang kali dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kitab suci menjadi omong kosong, dan Tuhan Yesus sendiri menjadi pendusta paling hebat di muka bumi ini. Maka hari ini kita diingatkan bahwa otoritas kitab suci dipertaruhkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Inilah sebabnya, saudara, di dalam berbagai peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu mengajar kembali apa yang dikatakan oleh kitab suci perjanjian lama. Sebab mereka semua menubuatkan tentang aku. Saudara-saudara, yang terakhir, yang keempat, di dalam Lukas 24 ini kita menemukan kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar dari misiologi. Sekarang Lukas menghubungkan, saudara, kebangkitan Yesus dengan pengabaran Injil. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, tidak ada misiologi. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, tidak ada perlu pengabaran Injil. Mengapa? Kan Tuhan Yesus bangkit,
menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan Injil. Ini yang tadi saya katakan. Mengapa Yesus tak tampakkan diri kepada Herodes, kepada Pilatus, dan kepada Kayafas? Sebab Tuhan tidak mau memakai mereka menjadi alat pemberitaan Injil. Tadi di dalam ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan setelah murid-murid tenang, setelah murid-murid percaya, tahu ini yang bangkit betul-betul gurunya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Tuhan Yesus berbicara tentang memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara, di dalam ayat itu Tuhan Yesus mengatakan, kau akan memberitakan ini mulai dari Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Mengapa bukan kota yang lain? Saudara-saudara, bukankah Yerusalem adalah kota yang membunuh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mati oleh orang-orang di Yerusalem, penguasa-penguasa Yerusalem. Mestinya Yerusalem ditinggalkan saja. Tapi justru Lukas mencatat perkataan Tuhan Yesus persis seperti Kisah Rasul pasal pertama. Memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara lihat di sini. Yerusalem, kota yang paling berdosa, justru Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar Injil yang pertama kali. Dan Tuhan memakai murid-murid para rasul untuk menjadi saksi bagi Herodes, Pilatus, dan Kayafas. Mengerti logikanya, saudara? Tuhan Yesus tidak menampakkan diri langsung kepada mereka orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus justru mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi bagi orang-orang di kota Yerusalem, termasuk Herodes, Pilatus, dan Kayafas. Apa maknanya? Saudara-saudara, maknanya adalah bahwa Yerusalem yang menjadi pusat Yudaisme pada waktu itu sekarang harus digantikan dengan kabar baik tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus menggantikan pusat keagamaan daripada Yudaisme di Yerusalem. Saudara, inilah message yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan harus engkau sampaikan kepada segala bangsa. Saudara, hari ini ya, di dalam poin yang keempat ini, saya harus mengatakan sesuatu kepada kita semua hari ini. Baik kita yang ada di dalam ruangan ini, maupun setiap hamba Tuhan, majelis dimanapun saudara melihat mengikuti ibadah ini. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa tujuan dari kalimat ini? Maka engkau harus memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak ada berita pengampunan, tidak ada berita pertobatan, tidak ada pemberitaan Injil. Maka Tuhan Yesus mengatakan, harus kamu sampaikan kepada segala bangsa. Saudara, ini perintah yang sangat bertentangan dengan worldview, cara berpikirnya orang Yahudi. Orang Yahudi sejak perjanjian lama selalu berpikir, umat pilihan Tuhan ya kami tok. Orang lain itu bangsa kafir, seperti binatang. Sekarang Tuhan rubah konsep mereka. Yerusalem harus menjadi tempat pertama kali Injil diberitakan. Yudaisme harus diganti dengan kabar baik. Dan kabar baik itu bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi milik segala bangsa. Saudara, ini yang mau saya tekankan di dalam poin yang keempat ini, saudara. Seorang penulis yang bernama Frank Tillich Pauw, di dalam bukunya The Church Unleashed, gereja yang membuka diri, gereja yang memberi diri, dia mengatakan satu kalimat yang menjadi juga perenungan saya bertahun-tahun yang lalu. Dan ketika saya mempersiapkan bahan ini, muncul nama ini dan konsep ini. Frank Tillich Pauw mengatakan, di dalam banyak gereja muncul satu fenomena yang disebut dengan fortress mentality atau mentalitas benteng, fortress. Saudara-saudara, setiap kali saya menuju tempat ini, saudara,
saya selalu melewati satu bangunan yang berbeda dengan bangunan lain di seluruh Citraland ini. Apa itu? Konjennya Amerika. Kalau semua rumah dihias, pagarnya bagus-bagus, dia tidak ada pagar, dikelilingi tembok semua, pintunya cuma kecil, pintu besi baja. Itu fortress, itu benteng. Apa artinya? You are not welcome. Engkau tidak di welcome masuk ke tempat itu. Ini tempat yang tertutup, ini benteng, hanya orang-orang tertentu tok yang boleh masuk ke tempat itu. Saudara, Frank Tillipo di dalam buku itu mengatakan, banyak gereja memiliki fortress mentality, mentalitas benteng. Apa artinya? Pada semua orang boleh menikmati ibadah di tempat di gerejaku. Saudara-saudara, inilah istilah yang mungkin saya cari-cari selama ini di dalam pemikiran saya tentang misi, tentang pengabaran Injil. Saudara, bagaimana sebuah gereja bisa memiliki fortress mentality? Di dalam pemikiran saya, salah satu yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita memberitakan Injil adalah budaya dan tradisi. Saudara-saudara, saya harus mengatakan kalimat ini, saudara. Bahwa banyak gereja tidak sadar membangun fortress, benteng, melalui budaya dan tradisi di dalam etnis mayoritas gereja tertentu. Saya tidak hanya mengatakan gereja Tionghoa, semua gereja, kalau kita memelihara kebudayaan dan tradisi etnis tertentu di dalam gereja kita tidak sadar, kita sedang menutup pintu gereja bagi orang yang tidak seetnis dengan kita. Celaka, saudara. Saya ulangi lagi supaya saudara mengerti. Jikalau sebuah gereja memelihara kebudayaan dan tradisi etnis mayoritas jemaat, kita sedang menutup pintu. Kita sedang membangun mental fortress mentality, sehingga orang luar melihat, oh ini gereja tidak seetnis dengan saya, tidak sesuku dengan saya, tidak sebangsa dengan saya. I'm not welcome. Saya tidak di welcome. Seperti saudara tidak di welcome oleh konjen Amerika di tempat ini. Gereja yang memelihara tradisi etnis mayoritas menutup pintu gereja, bukan hanya dari luar, termasuk dari dalam. Itu akan membutakan mata kita, sehingga kita tidak pernah memikirkan orang di luar etnis kita. Saudara-saudara, hari ini saya mengatakan kalimat ini. Ini satu cetusan pemikiran saya, jeritan hati saya tentang kondisi gereja di Indonesia khususnya. Kan saya yakin ini bukan keinginan Tuhan gereja berdiri di muka bumi. Baca di dalam Alkitab, cari di dalam Alkitab, adakah Tuhan memerintahkan kita hanya melayani etnis yang sama dengan kita? Saudara-saudara, justru inilah pentingnya Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu mengatakan, berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Bukan kepada bangsamu tok orang Yahudi, tapi semua bangsa. Saudara, ini paralel dengan di dalam perintah amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit juga mengatakan kepada orang percaya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, bukan garam sesukumu tok, bukan terang seetnismu tok, tapi seluruh dunia harus dibawa kepada Tuhan. Saudara, gereja tidak boleh hanya menjadi tempat bagi etnis-etnis tertentu yang homogen menikmati Tuhan. Gereja harus menjadi tempat bagi semua bangsa menikmati anugerah Allah di dalamnya. Dan ini, saudara, bukan hanya muncul di dalam perjanjian baru. Inilah teologi misi Allah bahkan sejak di dalam perjanjian lama. Di dalam Yesaya 42 ayat 6, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku memanggil kamu, aku menyelamatkan kamu, aku membuat perjanjian dengan engkau, supaya engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Saudara, saya khawatir banyak gereja kembali kepada perjanjian lama seperti bangsa Israel, saudara. Ini gerejanya milik etnisku tok.
maka diciptakan tradisi-tradisi yang tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kekristenan, sehingga itu menutup pintu bagi orang yang tidak seetnis dengan kita, tidak berani masuk ke dalam gereja kita. Saudara-saudara, ini adalah satu kesalahan besar. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi gereja milik segala bangsa, boleh beribadah kepada Dia. Bahkan saudara lihat, ketika Salomo itu membangun bait Allah, di situ doa yang menarik. Tuhan, nanti ketika ada bangsa asing datang ke rumahmu, berdoa kepada Engkau, dengarkan doa mereka Tuhan. Salomo pun mendedikasikan rumah Tuhan itu kepada semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi tok. Maka saya heran sekali, saudara, mengapa gereja sekarang begitu memelihara tradisi dan kebudayaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan iman kekristenan. Saya tidak mengatakan kita membuang tradisi leluhur kita seperti Imlek dan sebagainya, tidak, saudara. Boleh rayakan itu di rumahmu, tidak usah di gereja. Karena itu tidak ada hubungannya dengan iman kekristenan. Karena itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab dan firman Tuhan. Justru itulah yang saya katakan tadi, engkau sedang membangun fortress mentality. Orang lain tidak boleh masuk. Ini gereja hanya khusus yang memiliki kebudayaan yang sama dengan aku, yang boleh menikmati ibadah ini. Saudara, mari kita kembali bertobat kepada firman Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain di muka bumi ini. Saudara, mengapa kita tidak mau menjadi alat di tangan Tuhan? Warren Wiersbe di dalam tafsirannya mengatakan, witnessing is not something that we do for the Lord. It is something that He does through us. Bersaksi, memberitakan Injil, itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melakukannya melalui kita. Kalimat ini menarik sekali, saudara. Karena ini persis seperti yang Tuhan katakan di dalam Lukas 24 ini. Kita hanya instrumen di tangan Tuhan. Maka Tuhan katakan, tunggu sampai kuasa yang dari tempat maha tinggi itu datang menaungi engkau, baru kau pergi memberitakan Injil. Maka saya mengatakan, saudara, gereja yang tidak melakukan penginjilan, tidak ada kuasa di dalam kehidupannya. Tuhan selalu memberkati gereja yang mau menjangkau bangsa-bangsa lain, gereja yang menjadi gereja yang universal, karena Injil itu adalah Injil yang universal. Disitulah Tuhan akan menyertai dan memberikan kuasa kepada kita, seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa kita tidak mau menjadi alat di tangan Tuhan memberitakan kabar baik kepada semua orang? Mengapa kita pakai kacamata kuda, terus hanya memikirkan etnis kita saja, dan tidak pernah berpikir secara universal? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, kebangkitan Yesus Kristus bukannya dinikmati oleh suku-suku bangsa tertentu, tapi kepada semua etnis di muka bumi ini harus mendengar Yesus yang bangkit dari kematian. Maka saudara, maukah engkau memberitakan Yesus yang bangkit? Maukah engkau membuka diri, the church unleashed, bagi bangsa-bangsa lain di luar etnis kita? Maka kita boleh menjadi gereja yang berbahagia. Kita boleh menjadi orang Kristen yang berbahagia, karena dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan peristiwa kebangkitan Kristus bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 4 hal yang bisa kita pelajari di dalam Injil Lukas pasal 24 ini. Kita baru disadarkan, kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar kebangkitan. Dia menjadi fondasi bagi berbagai doktrin penting di dalam Alkitab kita. Jikalau Yesus Kristus tidak bangkit, semua doktrin ini runtuh, hancur, dan iman Kristen tidak ada nilainya apa-apa. Bersyukur Yesus sudah bangkit bagi kita, sehingga kita hari ini boleh memberitakannya, boleh bertekun, berdiri teguh di atasnya. Mari kita menenangkan diri, kita mengambil waktu teduh sejenak, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah bangkit bagi kita, dan kebangkitannya itu menjadi fondasi bukan saja bagi hidup kita,
tetapi juga bagi iman kita yang lainnya. Biarlah apa yang sudah disampaikan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan ini.